Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Puspitasari dengan NIM 2210605002, Prodi Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini saya akan membawakan materi dengan tema persiapan data dalam machine learning. Ada 3 pembahasan, yaitu persiapan data dalam proyek pembelajaran mesin. Yang kedua, mengapa sih persiapan data sangat penting? Dan yang ketiga, teknik-teknik persiapan data. Yang pertama yaitu persiapan data dalam proyek pembelajaran mesin. Nah, apa sih itu persiapan data? Nah, persiapan data mungkin merupakan salah satu langkah tersulit dalam proyek machine learning. Hal ini dikarenakan setiap dataset memiliki karakteristik unik dan sangat spesifik terhadap proyek yang dikerjakan. Namun demikian, ada cukup banyak kesamaan di seluruh proyek pemodelan prediktif, sehingga kita dapat menentukan urutan langkah dan subtugas yang mungkin dilakukan. Selanjutnya, proses pembelajaran mesin terapan. Yang pertama, menentukan masalah yang meliputi menentukan jenis tugas prediksi, klarifikasi regresi, dan lain-lain, mengumpulkan data, memahami bentuk prediksi yang diharapkan. Selanjutnya ada menyiapkan data, yaitu membersihkan data, mengubah data, dan menyiapkan data agar sesuai untuk model. Selanjutnya ada evaluasi model, yang meliputi menggunakan matriks dan teknik evaluasi yang sesuai untuk mengukur kinerja model. Selanjutnya ada finalisasi model. Dalam finalisasi model, memilih model terbaik, mengintegrasikan ke dalam sistem, dan memastikan model siap untuk produksi. Nah, tugas utama dalam persiapan data itu ada 5, yaitu mengidentifikasi dan mengoreksi kesalahan dalam data, menentukan fitur yang relevan untuk pemodelan, mengubah distribusi skala dan format data, membuat fitur baru dari data yang sudah ada, dan menggunakan teknik untuk mengurangi jumlah fitur tanpa kehilangan informasi penting. Selanjutnya, bagaimana memilih teknik persiapan data? Nah, ada 3 teknik persiapan data, yaitu jenis data yang digunakan, algoritma yang digunakan, dan hasil evaluasi model. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu mengapa sih persiapan data sangat penting. Nah, dalam pemodelan prediktif, algoritma machine learning bertujuan untuk mempelajari pemetaan dari variabel input ke variabel target. Namun, data mentah seringkali tidak bisa langsung digunakan dan perlu disiapkan terlebih dahulu. Nah, persiapan data dalam pemodelan prediktif yaitu data terstruktur berbentuk tabel dengan baris contoh dan kolom fitur. Selanjutnya, yang kedua yaitu transformasi data diperlukan agar sesuai dengan algoritma machine learning. Dan yang ketiga, pemilihan representasi data penting untuk mengungkapkan pola yang mendasari. Dan yang keempat, model sudah terparameterisasi sehingga fokus utama adalah pada data. Dan yang terakhir yaitu persiapan data adalah kunci menghabiskan sebagian besar waktu proyek. Selanjutnya, apa itu data dalam pembelajaran mesin? Nah, data adalah contoh dari domain yang mencirikan masalah yang ingin diselesaikan. Dalam pembelajaran yang diawasi, data terdiri dari elemen input yang diberikan ke model dan target yang akan diprediksi. Selanjutnya, apa itu data tabular? Nah, pemodelan prediktif dapat berupa klarifikasi, di mana targetnya adalah label, atau regresi, di mana targetnya berupa angka. Data masukan dapat berbentuk gambar, teks, video, atau deret waktu, tetapi yang paling umum adalah data tabular atau data terstruktur. Nah, data tabular
terdiri dari baris yang mewakili satu contoh dari domain dan sering disebut sebagai contoh atau sampel, serta kolom yang mencerminkan properti yang diamati dan dikenal sebagai variabel atau fitur. Selanjutnya, variabel dalam dataset. Nah, dalam dataset, variabel input adalah kolom yang digunakan untuk membuat prediksi, sedangkan variabel output adalah kolom yang berisi target yang diprediksi oleh model. Nah, dataset umumnya dibagi menjadi dataset pelatihan yang digunakan untuk melatih model dan dataset pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Namun sebelum digunakan dalam model, data seringkali perlu diubah menjadi satu tabel besar melalui denormalisasi, terutama jika berasal dari database relasional. Untuk kemudahan pemrosesan, data dari spreadsheet atau database sering disimpan dalam format CSV yang merupakan format standar yang mudah dipahami dan digunakan. Selanjutnya, persiapan data mentah dalam pemodelan prediktif. Data mentah adalah data yang dikumpulkan dari domain masalah yang ingin diselesaikan. Sebelum digunakan dalam pembelajaran mesin, data harus dipersiapkan melalui rekayasa fitur, yang proses mengekstrak dan mengubah data agar sesuai dengan model. Yang ketiga yaitu persiapan data hampir selalu diperlukan dalam proyek pembelajaran mesin. Algoritma pembelajaran mesin mengharapkan angka. Nah, algoritma pembelajaran mesin bekerja dengan data numerik, sehingga variabel non-numerik, misalnya teks atau kategori, harus diubah menjadi angka. Beberapa algoritma dapat menangani konversi ini secara otomatis, tetapi dalam banyak kasus pemrosesan diperlukan sebelum pemodelan. Pemrosesan diperlukan sebelum pemodelan. Algoritma pembelajaran mesin memiliki persyaratan. Nah, setiap algoritma memiliki ekspektasi tertentu terhadap data, seperti distribusi Gaussian atau tidak adanya korelasi tinggi antar variabel. Data harus disesuaikan dengan ekspektasi model, atau model harus dikonfigurasi ulang untuk menyesuaikan dengan data. Selanjutnya, kinerja model tergantung pada data. Nah, rekayasa fitur membantu menciptakan representasi data yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas model. Bahkan, jika data sudah sesuai dengan ekspektasi algoritma, performa terbaik belum tentu tercapai tanpa persiapan data yang optimal. Gearbest in, gearbest out. Kualitas hasil prediksi bergantung pada kualitas data yang digunakan. Data mentah sering mengandung hubungan nonlinear, kompleks, dan kesalahan atau gangguan statistik, sehingga perlu diproses dengan baik. Selanjutnya ada dua pendekatan utama pemodelan prediktif, yaitu fokus pada model menggunakan algoritma fleksibel seperti random forest atau gradient boosting untuk menangani data mentah. Yang kedua yaitu fokus pada data, memastikan data sudah dalam format terbaik sebelum dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, pemodelan prediktif sebagian besar merupakan persiapan data. Pemodelan prediktif lebih banyak berfokus pada persiapan data dibandingkan pemilihan algoritma machine learning. Algoritma machine learning telah distandarisasi, tetapi proyek tetap bersifat empiris karena setiap dataset unik. Persiapan data mencangkup pengumpulan data, pembersihan data, verifikasi data, visualisasi, dan transformasi data. Hingga 80% waktu analisis dihabiskan untuk proses pembersihan dan penyiapan data. Praktisi harus memahami berbagai teknik persiapan data, memilih algoritma yang sesuai, dan tahu cara mengkonfigurasinya.
Rekayasa fitur dan pembersihan data sangat penting tetapi sering kurang dibahas secara khusus dalam literatur. Pembahasan yang ketiga yaitu teknik-teknik persiapan data. Nah, teknik persiapan data membahas berbagai teknik yang digunakan dalam persiapan data untuk pembelajaran mesin, terutama dalam pemodelan prediktif seperti klarifikasi dan regresi. Teknik ini penting karena setiap dataset memiliki karakteristik unik yang memerlukan transformasi sebelum digunakan dalam algoritma pembelajaran mesin. Nah, persiapan data umum. Persiapan data didefinisikan sebagai proses transformasi data mentah menjadi bentuk yang lebih sesuai untuk pemodelan. Ada beberapa tugas persiapan data yang sering digunakan, yaitu pembersihan data, pemilihan fitur, transformasi data, rekayasa fitur, dan pengurangan dimensi. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu pembersihan data. Nah, pembersihan data pembersihan data ini mengidentifikasi dan menangani outlier menggunakan statistik, menghapus kolom yang memiliki variasi 0 atau nilai yang sama, serta menghapus duplikasi data dan menandai dan mengisi nilai yang hilang menggunakan teknik statistik atau pemodelan. Selanjutnya ada pemilihan fitur. Nah, di sini ada 3 pemilihan fitur, yaitu metode filter, metode wrapper, dan metode embedded. Nah, metode filter menggunakan statistik seperti korelasi untuk menilai fitur, sedangkan metode wrapper menggunakan model prediktif untuk memilih fitur terbaik. Yang ketiga, metode embedded, yaitu model secara otomatis memiliki fitur saat pelatihan. Pemilihan fitur sangat membantu mengurangi dimensi dataset dan meningkatkan akurasi model. Selanjutnya, transformasi data. Nah, transformasi data ada 4, yaitu pertama normalisasi. Normalisasi yaitu menskalakan data ke rentang 0 sampai 1. Yang kedua, standarisasi, yaitu mengubah data menjadi distribusi Gaussian standar. Yang ketiga, transformasi diskritisasi, yaitu mengubah variabel numerik menjadi kategori ordinal. Dan yang keempat, transformasi kuantil, yaitu mengubah distribusi data ke bentuk tertentu seperti Gaussian. Selanjutnya ada rekayasa fitur. Di sini, rekayasa fitur meliputi 4, yaitu menambahkan variabel bendera boolean untuk kondisi tertentu. Yang kedua, menghitung statistik ringkasan seperti rata-rata dalam suatu kelompok data. Yang ketiga, mengurai data kompleks seperti tanggal waktu menjadi fitur yang lebih spesifik. Dan yang keempat, transformasi polinomial, membuat variabel baru dengan pangkat atau kombinasi dari variabel lain. Nah, selanjutnya pengurangan dimensi. Pengurangan dimensi ada 3, yaitu principal component analysis, singular value decomposition, dan ketiga linear discriminate analysis. Nah, dalam principal component analysis mencari kombinasi linear variabel yang menangkap variabilitas data. Selanjutnya, yang kedua ini yaitu teknik reduksi dimensi berbasis faktorisasi matriks. Kemudian yang ketiga itu digunakan untuk klarifikasi dengan mencari kombinasi fitur yang memaksimalkan
separasi kelas. Nah, kesimpulan dari 3 bab yang telah kita pelajari tadi, yaitu yang pertama, persiapan data sangat penting. Data harus diproses sebelum digunakan dalam pembelajaran mesin untuk memastikan kualitas dan akurasi model. Yang kedua, teknik utama termasuk pembersihan data, pemilihan fitur, transformasi, rekayasa fitur, dan pengurangan dimensi untuk meningkatkan performa model. Selanjutnya, sebagian besar waktu dipersiapkan, mayoritas waktu dalam proyek pembelajaran mesin dihabiskan untuk mempersiapkan data agar sesuai dengan algoritma yang digunakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.